Ngapain sih, kan udah berkeluarga, buat apa sih pamer-pamer badan, udah nggak pantas gitu dengan usia seperti itu. Terus emang ngapain sih, nggak ada kerjaan atau mau cari perhatian orang, pasti ada aja yang kayak gitu. Saya dapat juara 3 kali, tapi beda-beda placingnya. Yang pertama itu juara 1, yang kedua di Singapura tuh ada yang juara 3, ada yang juara 4, lalu di Amerika juara 4 sama 6. Hai, nama aku Maria, usiaku 42 tahun dan aku seorang bikini atlet Editor 125 from Indonesia, Maria Kenia. and fitness influencer. Sebenarnya pertama kali aku mulai workout waktu SMP. Aku mulai dengan lari, jadi setiap weekend tuh aku harus bangun subuh untuk lari. Sejak itu jadinya seneng sama olahraga. Udah menginjak kuliah, nyobain yang namanya nge-gym. Dari situ juga saya mulai belajar mengenai cara pola makannya. Jadi semua bertahap sampai semakin lama semakin jatuh cinta sama sport ini. 2015 saya udah kepengen menjadi atlet, tapi suami saya belum boleh. 2020 dikasih oke, langsung aja saya nggak nunggu-nunggu lagi, nggak delay lagi, langsung cari show, mulai prep segala macam sampai akhirnya bisa menjadi atlet karena saya enjoy ngelakuinnya. Kalau dari suami saya sih oke banget ya, karena dia memang udah support, and bahkan dia yang nemenin saya untuk compete yang pertama kali. Dari anak-anak juga support banget. Tapi ada aja yang ngomong ya, ngapain sih, kan udah berkeluarga, buat apa sih pamer-pamer badan? Udah nggak pantas gitu dengan usia seperti itu. Terus emang ngapain sih, nggak ada kerjaan atau mau cari perhatian orang, pasti ada aja yang kayak gitu. Tapi aku sih nggak menghirauin, dan aku ngelakuin ini juga bukan karena untuk showin ke orang lain atau gimana, tapi untuk diri aku sendiri, untuk aku menjadi yang lebih bagus, a better version of me. And ini mimpi aku juga. Aku nggak mau nanti menyesal waktu sudah mulai sekarat nanti, kayaknya flashback, kayaknya aku belum ngelakuin ini. Saya dapat juara 3 kali, tapi beda-beda placingnya. Yang pertama itu juara 1, yang kedua di Singapura tuh ada yang juara 3, ada yang juara 4, lalu di Amerika juara 4 sama 6. Kelas bikini itu yang mau dilihat hourglass ya. Kalau hourglass kan dari atas ke bawah gitu. Ya makanya jadi shoulders, small waist, and glute. Memang kelihatannya kayak gampang cuma jalan, kasih front pose, tapi it's not that easy. Begitu kita enter stage-nya itu, kita langsung mulai dengan front pose. Tahan pose ini sekitar 4-5 detik, dan di sini kita mau di posisinya supaya kelihatan balance. Basically, selama di atas panggung, yang gimana kita melihat shoulder-nya, bikin siluet pinggangnya jadi lebih kecil. Jadi makanya kenapa shoulder workout untuk bikini girl itu pentingnya luar biasa, supaya siluet waist-nya, karena kita mau waist-nya itu sekecil mungkin. So makanya kita juga nggak ngelakuin yang namanya sit up, abs itu nggak boleh dilakuin sama sekali, karena itu bikin jadi makin tebal. Nervous pasti ada. Jangan pikirin, oh nanti siapa yang compete, siapa yang bakal datang. Karena kita nggak akan tahu, kita nggak bisa kontrol siapa yang bakal ada di sana atau enggak. Yang penting dari kita pribadinya udah ngelakuin hal yang terbaik. Karena kita harus benar-benar mindful banget setiap saat. Begitu udah keluar di stage, setiap gerakannya kita harus benar-benar aware apa yang kita lakuin. Order your suit early, karena kita harus ngukur, jadi nggak cuman seperti pakai bikini buat di pantai biasa, itu beda. Tan, makeup, do your research, itu aja harus banyak research apa yang harus dilakuin. So karena untuk EIC ini sendiri nanti aku ikutan. Persiapannya itu diet, workout, benar-benar 24 hours lifestyle itu harus komit 100% kalau sebagai bodybuilders. Dari workoutnya juga, karena tiap kategori kan punya requirement masing-masing, itu udah didesain workout splitnya. Contohnya untuk area shoulder, untuk area glutes. Jadi kita nggak workout semua area tubuh, karena ada bagian-bagian tubuh yang nggak boleh dominan, seperti pinggang, perut, backnya harus ada proporsi sendiri kalau untuk bikini. Jadi workoutnya juga jenisnya khusus, intensitasnya tapi tetap tinggi, tetap capek banget, kardio juga tetap ada. Lalu makannya juga harus selalu teratur, udah ada timbangannya masing-masing, sayurnya berapa gram, proteinnya berapa gram, segala macam. Sebelum workout aku beneran minum Krefolin. Setelah workout, kalau waktunya mepet dengan untuk jam makan berikutnya, biar cepat aku minum si isolin itu. Tidurnya juga harus cukup, jaga stress level. Jadi memang 24 jam kita bernafas itu benar-benar fully untuk preparation competition. Evelyn, that's my evolution.